Gen Ki Hajar, perkenalkan nama saya Clarissa Daradieva sebagai Ketua Kelompok. Nama saya Muhammad Iqbal Saputra. Nama saya Ataya Dwi Kidinanti. Teman-teman tahu nggak sih apa itu Ki Hajar STEM? Ki Hajar STEM adalah kita harus belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik. Jadi hari ini aku sama teman-teman aku mau presentasi tentang proyek yang udah kami buat nih. Apa sih proyek yang udah kami buat? Kami membuat tentang penanggulangan bencana kebakaran hutan yang judulnya mendeteksi kebakaran dini di hutan saat kemarau panjang menggunakan alat Arduino Uno. Hutan memiliki banyak manfaat yang tidak terhitung karena setiap bagian dari hutan memiliki banyak manfaat yang bisa diolah oleh manusia. Hutan juga merupakan sumber penghasil oksigen terbesar, maka dari itu ia disebut sebagai paru-paru dunia. Saat musim kemarau panjang, seringkali kita mendengar kasus tentang kebakaran hutan yang disebabkan oleh suhu panas berlebih dan angin yang berhembus kencang, sehingga menimbulkan percikan api dan api tersebut menyebar luas. Maka dari itu, saya dan teman-teman saya telah membuat alat untuk mendeteksi kebakaran dini menggunakan Arduino Uno untuk mengetahui dan mencegah kebakaran tersebut agar tidak meluas. Sebelum memulai ke langkah perakitan, saya ingin memperkenalkan kepada kalian alat-alat apa aja sih yang kita butuhkan untuk merakit alat pendeteksi kebakaran dini ini. Pertama, kita membutuhkan Arduino Uno R3, sensor flame module, LCD 1620 12C serial interface module, buzzer, red LED, yellow LED, breadboard, jumper cable, dan resistor. Yuk kita simak langkah-langkah berikut ini. Halo Gen Ki Hajar. Di depan kami sudah ada alat yang kami buat, yaitu alat pendeteksi kebakaran dini dengan menggunakan sensor flame module. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita lihat. Jadi, sensor ini akan mendeteksi ketika ada api atau ada bahaya. Nah, di sini lampu berubah menjadi berwarna merah dan juga buzzer akan berbunyi serta LCD menunjukkan bahwa ada tanda bahaya. Jadi Gen Ki Hajar, seperti itulah cara kerja alat yang sudah kami buat. Untuk selanjutnya akan ada sesi wawancara. Halo Gen Ki Hajar, perkenalkan nama saya Clarissa Daradieva. Pada hari ini saya akan mewawancarai narasumber terkait dengan penelitian saya dengan judul mendeteksi kebakaran di hutan menggunakan Arduino Uno. Pada kali ini narasumber kita adalah Bapak Dandi Putra. Beliau seorang penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bogor ya Pak, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Baik, halo Bapak, apa kabar? Ya.
Kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya Pak. Ya, langsung, Mbak. Ya, Mbak. Menurut Bapak apa sih pentingnya hutan bagi manusia? Kalau hutan itu, kalau untuk manusia manfaatnya sangat besar. Makanya dulu tuh Indonesia dijuluki sebagai yang namanya paru-paru dunia. Karena apa? Populasi hutan itu dulu sangat banyak, sangat cukup untuk menyimpan cadangan sumber air, untuk penghidupan masyarakat dan lain-lain, dan menyerap berbagai polusi dari polusi yang bisa saja mengganggu kehidupan masyarakat itu sendiri. Iya. Berarti kesimpulannya adalah hutan tuh bermanfaat banget ya bagi semua orang. Apa pendapat Bapak nih mengenai alat yang saya sama teman-teman saya sudah buat nih tentang cara menanggulangi kebakaran? Nah, tadi saya udah lihat alatnya, sudah cek, udah trial test juga. Kalau dilihat sih cukup bagus ya untuk anak usia sekolah. Untuk pengembangan alat ini tuh luar biasa. Nggak dilihat dari segi alatnya juga, tapi kualitasnya itu cukup bagus. Ini nanti bisa dikembangkan di kemudian hari dengan menggunakan mungkin pakai sistem IoT atau Internet of Things, itu bisa tidak harus manual kan. Kalau yang biasa kan kalau kena percikan api tuh dia bunyi, terus ada percikan air tuh penanda kalau ada kebakaran dan bisa ada peringatan dininya gitu sebagai peringatan dini kebakaran. Nanti ke depan juga bisa dikembangkan pakai sistem IoT yang bisa dihubungkan ke Android. Nanti selain alatnya ini memberikan alert atau pesan secara manual melalui speaker buzzer alat itu ya, itu juga bisa nanti dikembangkan lagi di Android. Nanti ada dengan notification bahwa daerah ini sedang tidak aman. Kadang-kadang tidak aman, sebentar lagi akan dan mulai kebakaran gitu. Yang terakhir, apa ada masukan nih dari Bapak untuk melengkapi kekurangan proyek yang kami udah buat ini? Sebenarnya kekurangan nggak ada, sebenarnya semua cukup bagus. Hasil kreativitas anak usia sekolah untuk mengembangkan hal ini tuh udah cukup luar biasa. Nggak ada kekurangan dari alat ini, tapi tip saya nanti di lain hari bisa dikembangkan, terutama kan sekarang kan dunia zaman sekarang udah information teknologi itu kan udah canggih banget. Udah canggih, udah banyak dipakai di mana-mana. Saran saya nanti juga bisa dikembangkan lagi memakai sistem yang namanya Internet of Things itu sendiri. Nggak harus manual pakai budget, tapi bisa juga langsung terdeteksi di smartphone. Jadi kapanpun dan dimanapun kita berada, misalkan rumah kita atau tempat kita bekerja lah, misalkan terdeteksi api dari jauh pun kita sudah terkontrol. Oh, rumah kita atau tempat kerja kita ada api nih, udah mulai bahaya. Jadi kita bisa langsung menanggulanginya dengan misalkan langsung, kalau udah skalanya besar langsung pakai dinas pemadam kebakaran. Tapi kalau untuk skala kecil kita bisa minimasi sendiri seperti itu. Berarti penting juga ya bagi generasi-generasi muda untuk terus mengembangkan alat-alat seperti ini. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban serta masukan nih yang telah Bapak berikan. Semoga dengan wawancara yang akan datang nanti kekurangan proyek kami buat berkembang ke depannya itu bisa lebih baik lagi. Berikut ini adalah wawancara dari saya dan Bapak Dandi. Kesimpulan dari wawancara ini adalah kita harus menjaga hutan dengan sebaik mungkin karena hutan itu merupakan paru-paru dunia dan mempunyai banyak sekali manfaat yang bisa kita gunakan. Baik Pak, terima kasih waktunya ya. Terima kasih sudah makan. Mohon maaf sudah merepotkan. Terima kasih. Halo Genki Hajar, kami sudah melakukan beberapa eksperimen dan kami sudah mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Namun, kami masih membutuhkan beberapa inovasi agar alat ini bisa lebih berkembang. Dengan itu, proyek kami kali ini sudah selesai dan alat kami sudah bisa digunakan loh. Terima kasih Genki Hajar. Genki Hajar, kita harus belajar. Terima kasih kepada Bapak Asina Priyadi dan Mas Topan Malik yang telah membantu proyek ini sampai selesai. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah membantu kami dalam pelaksanaan syuting. Terima kasih juga untuk SMK Dewantara yang sudah memfasilitasi kami dalam pembuatan karya ini, sehingga kami dapat menyelesaikan presentasi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Oke Genki Hajar, selamat bertemu di lain waktu. Genki Hajar, kita harus belajar.